Shalom Pak Anok, selamat malam. Saat ini saya akan mencoba mengerjakan, tugas dari yang video yang kedua, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 1 Yohanes, 4 ayat 21. Saya mulai dari ayat ke-16. Dinyatakan, yaitu dalam bahasa Yunaninya, kai emeis ekno kamen, and we have known kai peristeko kamen, and we have believed then agapen, the love, and akei, which he has, hotheos, the God, and hemin hotheos, in to us, hotheos agape, the God love, estin, he is, ya, kai ho menon, and the abiding, and the agape and to theo, into the love, into God, mene kai hotheos, he stays, and the God, and auto, into him. Ya, jadi dalam bahasa Indonesianya dikatakan kita telah mengenal, percaya kepada kasih Allah kepada kita. Dan Allah adalah kasih, dan barang siapa berada dalam kasih, ia berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Pengertian yang saya ambil dalam 4 ayat 16 adalah bahwa di sini kai meneis ekno kamen, kai pepisto kamen. Jadi kita telah mengenal dan kita telah percaya. Kata ini adalah bentuknya perfect aktif indikatif yang menyatakan bahwa keyakinan orang percaya, orang yang percaya, orang yang mengenal Allah dan percaya kepada Allah, akan jaminan dalam Kristus Yesus adalah dasar dari hubungan mereka kepada Allah, ya. Kita mengenal dan percaya kepada Allah, percaya akan kasih Allah kepada kita, ini adalah dasar dari hubungan orang percaya. Di sini kasih Allah kepada kita yaitu ten agapen and ekei, hotheos and hemin. Jadi kasih Allah kepada kita. Dan ini adalah bentuknya present aktif indikatif, di mana kita ketahui bila present aktif indikatif menyatakan bahwa suatu hal itu terjadi secara berkelanjutan, sehingga pernyataan kasih Allah kepada kita adalah kasih yang terus berkelanjutan dan akan terus berlanjutan dari saat kita mengenal, saat kita percaya, dan saat kita terus-menerus menghidupi kasih Allah dalam kehidupan kita. Lalu di sini ada pengulangan yang sangat penting, yaitu hotheos agape estin, atau Allah adalah kasih, di mana kita sudah lihat dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu terlebih khususnya di dalam ayat 8 tadi, bahwa barang siapa tidak mengenal Allah, tidak mengenal kasih, sebab Allah adalah kasih. Jadi yang dapat dipelajari di sini adalah kasih adalah merupakan karakter Allah sendiri dan pribadi Allah sendiri.
Dan ini adalah suatu pernyataan yang bila kita ketahui apabila diulang terus-menerus, artinya ini adalah suatu kebenaran, suatu penegasan, dan suatu informasi penting yang harus diketahui oleh setiap orang percaya bahwa Allah adalah kasih, dan kasih adalah pribadi Allah, bukan hanya perbuatan Allah tetapi menjadi pribadi Allah sendiri. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke ayat 4:17. Di sini dikatakan en toto tetelotai agape met emon ina paresia ekomen ente emera tes Chryseus hoti katos ekenos estin kai emeis esmen ento kosmon toto. Dan di sini entoto tetelotai, dan dalam hal inilah, and into this it has been fully completed. Dalam hal ini into this tetelotai he agape, kasih Allah, kasih disempurnakan, met emin artinya within us, di dalam kita, ina parosian, yaitu kalau bahwa parosian, keberanian untuk percaya, freedom of speech, we may have, ya, a comment, kalau kita mempunyai keberanian untuk berbicara, ya, dalam bahasa ini ya berbicara, tapi di sini dalam bahasa Indonesia keberanian untuk percaya. And ente emera into the day tes Chrysos, penghakiman, ya, pada hari penghakiman, hoti katos, bahwa sebagaimana bahwa ekeinos estin, bahwa di dalam dirinya, bahwa sama seperti dia, kai emeis esmen, dan kita emeis esmen, kita ento kosmon toto, kita di dalam dunia ini, ya. Saya mencoba memahami ayat ini berdasarkan pemahaman saya bahwa ayat 4:17 ini menyatakan, saya menyoroti kata sempurna tadi, yaitu kata tetelotai. Tetelotai, ya. Hampir sama seperti kata tetelestai yang sudah selesai, tapi di sini tetelotai artinya sempurna, dan berasal dari kata Yunani telos yang mengisyaratkan kepenuhan, kedewasaan, kelengkapan, dan kata selanjutnya adalah di dalam kita. Saya menyoroti kata di dalam kita. Di sini within us, ya. Within met emen, di dalam kita, kata depan meta tadi met dapat dipahami sebagai di dalam kita, ya.
atau di antara kita atau dengan kita. Jadi sehingga kasih Allah itu dinyatakan sempurna di dalam kita, ya. Yaitu jika kita mempunyai keberanian percaya. Kata keberanian tadi, keberanian untuk berbicara, yaitu parousian, freedom of speech dalam bahasa Inggrisnya, menyatakan keberanian percaya ini keberanian untuk berbicara. Dan Yohanes menggunakannya berkali-kali dalam 2 ayat 28, lalu 2:31, lalu kembali lagi diulangi 5:14 nanti. Sehingga kata ini diulang-ulang yang menyatakan bahwa sebagai orang percaya kita harus dapat memiliki keberanian untuk berbicara, atau dalam bahasa Indonesia keberanian untuk percaya, proclaim, ya, mengenai bahwa kalau kasih Allah sempurna dalam kita, kita akan proclaim, kita akan dapat menyatakan memiliki keberanian untuk percaya, keberanian percaya kepada Allah. Lalu di sini pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga di dalam dunia ini. Nah, di sini menyatakan bahwa orang Kristen harus sama seperti dia, yaitu maksudnya sama seperti Kristus. Kita bisa saja menyatakan hari penghakiman ini dinyatakan bahwa hari yang dimana suatu hari nanti manusia harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah untuk anugerah kehidupan yang telah diberikannya. Dan dengan kita memiliki keberanian percaya tadi, kita memiliki parousia tadi, kita tidak memiliki ketakutan karena kita di dalam Kristus. Sehingga ini paralel sekali dengan menyatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam Kristus yang adalah kasih, yang adalah Allah yaitu kasih, tidak ada ketakutan pada hari penghakiman. Selanjutnya ayat ke-18, saya akan melanjutkan. Dinyatakan bahwa Phobos o Kestin ente agape al teleia agape eko baleiton pobon hotito phobos kolasin ekeo de pobomos o tetelotai ente agape. Dan di sini saya coba phobos, yaitu ketakutan tadi, ok atau tidak takut, ya. Estin ente agape, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Al eteleia, but di dalam bahasa Indonesianya sebab, ya. Al eteleia di sini fully completed, agape, kasih yang fully completed, kasih yang sempurna. Eko balei, cast out, melenyapkan ton pobon, the fear, ketakutan itu. Hoti, that, bahwa, sebab. Hopobos, ketakutan. Kolasin, ekei ho de poboimenos, ketakutan itu mengandung hukuman, ya, corrective punishment. Ya, ekei, ya, ketakutan itu mengacu pada ketakutan itu mengandung hukuman. The fearing not has been fully completed. Jadi ketakutan ini tidak
sempurna ya. Kalau kita memiliki ketakutan, kita tidak sempurna into the love ya. Tetelotai and te agape. Jadi bila kita memiliki ketakutan dalam diri kita, kita tidak sempurna di dalam Tuhan ya, tidak di dalam kasih. Nah, di sini pernyataan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan menyatakan bahwa bila kita tidak datang mengenal Allah sebagai Bapa, bila kita datang mengenal Allah sebagai Bapa, kita tidak lagi menjadi takut kepadanya sebagai hakim ya. Karena ini di ayat sebelumnya berbicara mengenai penghakiman. Kebayang, tidak semua pertobatan kepada Kristen melibatkan ketakutan. Takut akan penghakiman, akan penghukuman, akan neraka. Namun demikian, dalam kehidupan kita yang sudah ditebus, kita harusnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai jaminan hidup kita, sehingga kita dapat hidup tanpa ketakutan. Lalu kata frase selanjutnya yang masih berkaitan dengan ini, ketakutan mengandung hukuman ya. Jadi di sini katakan hopobos, kolasin, ekei bomenos, ya. Ketakutan ini memiliki hukuman. Di sini digunakan kata kerja present tense-nya mengisyaratkan bahwa ketakutan akan murka Allah bersifat sementara pada waktunya dan eskatologis dan berkaitan dengan kayak akhir zaman. Sehingga di sini ketakutan mengandung hukuman karena ia tidak mengenal Allahnya dengan sempurna dan tidak memahami kasih Allah yang sempurna di dalam dirinya. Jadi sebagai orang percaya kita tidak boleh takut akan hari penghukuman. Di ayat 19 dikatakan emeis agapomen hoto oti otos protos egapesen emas. Artinya hemeis agapomen, kita mengasihi hoton, mengasihi dia, hoti karena di sini bahwa kan, tapi di sini karena hotos protos ega pesen, karena dia dulu mengasihi kita, hemas ya, mengasihi kita. Jadi di sini meskipun kata Allah tidak disebutkan, tapi bila kita mengacu pada ayat-ayat sebelumnya, jelas bahwa oton di sini berkata tentang him, yaitu Allah sendiri. Sehingga ayat 19 ini kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, merupakan penekanan yang berulang dari ayat 10 tadi, 4 ayat 10. Bahwa Allah mengambil inisiatif, selalu mengambil inisiatif, namun manusia juga harus menanggapinya. Dan orang-orang percaya harus mengimani kesetiaan Allah. Ya, sifat mengasihi dan kesetiaan Allah ini adalah pengharapan dan jaminan dari manusia yang ditebus, ya. Dan ini bukan suatu penegasan bahwa ini bukan dari atas dasar inisiatif manusia, tapi karena Allah yang berinisiatif dahulu untuk mengasihi kita. Ayat selanjutnya ayat 20 cukup panjang dan menjadi ayat terakhir dalam video ini, yaitu entis eipe hoti agapo ton theon kai ton adelpon hoto mise postis estin
hogar, me agapon, ton adelpon, hotoon, opaken, oraken, tonteon on ok, opaken, pos, sunatai agapan. Di sini menyatakan dalam ayat 20, entis eipe, jadi dinyatakan bahwa jikalau seorang berkata, if some might say, ini adalah kalimat third conditional sentence yang berarti kemungkinan tindakan. Dan di sini menyatakan tindakan seseorang berkata, menyatakan apa? Yaitu menyatakan aku mengasihi Allah dan ia benci saudaranya. Nah, ada dua hal yang sangat kontras dan berbeda di sini. Hoti agapoton theon, aku mengasihi Allah, kai, and ton adelpon hoto mise. Jadi mengasihi Allah tapi membenci saudaranya. Di sini kontras ini menyatakan bahwa pengungkapan kontras ini menyatakan bahwa kasih Allah menjadi gaya hidup kita orang percaya, sehingga jelas bahwa kita menyatakan kita di dalam Allah, yaitu bahwa Allah adalah kasih. Dan sehingga bila kontrasnya kebencian tidak boleh ada di dalam diri kita, ya. Kebencian tidak bisa, ya, dalam bentuk present tense ada di dalam orang percaya. Contohnya tadi yang di dalam Yohanes 4 ayat 14, ya. Lalu di sini dikatakan meustes estin. Ya, jadi dia pendusta. Yohanes menyebutkan beberapa orang percaya palsu atau pendusta. Yohanes juga menyatakan bahwa mereka mengkhotbahkan kebenaran-kebenaran palsu untuk menjadikan Allah pendusta. Dan di sini ya kembali lagi kepada antikristos tersebut, seperti yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa antikristos, pembenci Allah itu mereka membenci saudaranya dan juga mereka tidak mereka menyangkal Allah dan tidak mau mengasihi, tidak mau hidup di dalam kasih dan di dalam kebenaran. Demikian apa yang saya dapat simpulkan dari video ini adalah penegasan bahwa kita sebagai seperti dikatakan dalam ayat 15 sebelumnya, kita mengakui bahwa Yesus sebagai anak Allah dan kita memiliki pengakuan percaya di dalam dirinya, kita mengenal dia, kita percaya kepadanya, dan pernyataan bahwa bila kita percaya di dalam dia dan mengenal dia sungguh-sungguh, maka kasih Allah yang sempurna itu akan membebaskan kita dari segala ketakutan dan memberikan kita keberanian percaya pada hari penghakiman bahwa Allah adalah juru selamat kita dan dia telah membebaskan kita dari atas segala dosa dan atas segala penghukuman. Sehingga bila kita telah diampuni, kita dibebaskan dari penghukuman, kita harus dapat mengasihi. Kita harus dapat mewujudkannya dalam praktek hidup mengasihi, sebab Allah mengasihi kita. Dan kita tidak boleh menjadi pembohong itu sendiri yang menyatakan bahwa kita mengasihi Allah, dan tetapi kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Allah dengan membenci saudara kita. Demikian yang dapat saya simpulkan dari ayat 16 sampai 20. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan Yesus. Oh ya, ayat 21 Pak. Maaf, saya lupa sampai 21 ya.
Sebentar. Pak, saya dari 21 ya dikatakan, "Pas o pistomen hoti Isus estin ho Christos, ekto theo gegenetai ho agapon ton geno geno genesanta agapta kaiton gegenemenon hoto." Di sini merupakan perangkuman dari ayat ini ya, bahwa ini perintah ini diterima dari Dia, yaitu Allah, bahwa barang siapa mengasihi Allah harus juga mengasihi saudaranya. Jadi mengasihi ini adalah perintah dari Allah dan bukti dari apa yang Allah telah lakukan kepada kita juga, umat manusia. Dan rangkuman pasal ini menyatakan bahwa kasih adalah bukti yang tidak dapat dipalsukan dari seorang percaya yang sejati. Ya, seorang percaya yang sejati tidak akan mungkin berdusta, dia tidak akan mungkin mengatakan bahwa dia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya. Dan kebencian ini adalah bukti dari dia tidak bukti bahwa dia belum percaya Allah dan dia tidak hidup di dalam Allah, seperti itu. Sehingga di sini kita sebagai orang Kristen atau orang percaya harus mengutamakan kasih sebagai praktek hidup utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati.